Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Sarkawi Sibuya di channel Ahmad Sarkawi Sibuya tentunya yang sangat menginspirasi orang banyak dan menginspirasi kita semua. Tentunya kembali lagi di Inspiration Podcast. Di Inspiration Podcast kali ini saya bakalan bersama narasumber yang dimana ini adalah salah satu calon konselor muda yang dimana dalam waktu dekat akan menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan bimbingan konseling di Universitas Negeri Padang dalam waktu dekat di tahun ini. Kita doakan semoga beliau bisa diberi kelancaran untuk menyelesaikan eh, ataupun menunggu jadwal wisudanya nanti. Amin. Kali ini bersama narasumber, dia ini sahabat aku dan tentunya sahabat aku ini sangat tahu banget tentang konseling. Jadi kita bakalan banyak nanya tentang konseling di pandemi ini dan bagaimana pendapatnya, apa sih konseling yang harus dilakukan dalam stay at home ini begitu. Oke, kita akan menghubungi beliau. Let's go. Saya sudah menghubungi beliau. Halo, selamat Halo, sore. Assalamualaikum. halo, halo. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Gimana kabar, bro? Apa? Gimana Ya, bro. kabar, bro? Baik, masih sehat di sana? Halo. Masih sehat di sana? Alhamdulillah. 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 Masih ini kosong kosong kantong kita nih. Oke, jadi Uang aja nggak masih ada nih. iya masih berarti masih berada di kampung lah ya, stay at home gitu. Oh iya dong. Ya, Tetap di rumah aja. ya kan tetap di rumah aja walaupun di Kabupaten Awak aman-aman aja ya kan. Oh iya. Ya, Harus selalu aman ini. iya. Oke. Mudah-mudahan aman selalu. By the way, sekarang ini lagi sibuk-sibuknya menyelesaikan tugas akhir ya, ya kan, Pak Kamil? Iya, lagi skripsian ini. Iya, jadi eh gini, saya ini sebenarnya banyak sih pertanyaan buat Anda. Tapi nggak terlalu banyak Wah, karena kali ini tuh mengenai apa ya? Gimana sih menurut Anda itu menurut Bapak ya, Bapak muda, Bapak konselor muda, calon konselor muda ini konseling terhadap pandemi sekarang gitu. Karena banyak di kalangan kita sekarang ini kan menyuruh pemerintah menyuruh kita untuk stay at home kan, untuk tetap di rumah gitu. ya. Apa sih konseling terbaik untuk kita pribadi sendiri atau di antara kita agar tetap di rumah itu pikiran kita tetap gimana bilangnya ya, pikiran kita tetap lancar, pikiran kita tetap sehat, pikiran kita tetap terbuka. Karena kan kalau seumpamanya psikis kita semakin sering di rumah katanya semakin gila gitu. Itu sih bagaimana sih Oh, solusinya gitu? oh ya. Jadi kalau dalam pandemi ini Mm-mm. kebanyakan masyarakat itu kan cemas kepada virus corona ini, cemas Iya. bahwa dia akan bisa-bisa dia ketularan gitu kan. Mm-mm, Soalnya kita mm-mm. nggak tahu uh, apa namanya, kita nggak tahu orang-orang di sini di sekitar kita tuh kan, mana tahu kan kita membawa Iya. membawa virus tersebut. Mm-mm. Soalnya ini yang terbaru, berita terbaru sekarang kan, virus itu sekarang udah nggak pakai gejala gitu, udah nggak ada gejala lagi, tapi tiba-tiba dia positif gitu. Iya, iya, Itu iya yang kita betul. takutkan kan. Heeh. Uh, jadi yang pertama, dalam konseling sebenarnya banyak konselor-konselor yang membuat sosialisasi begitu, baik di Mm-mm. Instagram, Mm-mm. dimanapun itu, di Mm-mm. media sosial, Mm-mm. sosialisasi mengenai bagaimana mengatasi apa namanya, psikis Mm-mm. dalam pandemi ini. Iya, iya. Jadi salah satu tuntutan yang harus kita lakukan, mengikuti
himbauan pemerintah tetap di rumah aja begitu kan. Kemudian selalu menjaga kebersihan, cuci tangan selalu kan, menjaga pola makan untuk imunitas, untuk psikologis sendiri. Jangan terlalu kita jangan terlalu memikirkan terfokus kepada hal negatifnya begitu. Jadi pandanglah hal positifnya gitu, hal-hal ya. Jadi lihatlah tindakan positifnya seperti kita bisa berkumpul dengan keluarga gitu kan, kita bisa lebih lama lebih santai di rumah. Apalagi nih mahasiswa nih sering kan kalau kuliah pasti ingin pulang terus kan. Iya betul. Inilah kesempatan. Betul. Inilah kesempatan. Nah, tapi memang seperti yang saudara Sarkawi ini bilang tadi kan, kalau kelamaan di rumah tuh iya. kalau kelamaan di rumah itu bakalan gimana ya, pusing sendiri gitu. Iya, pusing sendiri karena banyak yang saya lihat kan di sosial media kan, kalau kita kelamaan di rumah, kalau kita tidak sosialisasi keluar kan banyakan pikiran itu kayak gila sendiri gitu. Psikis kita tuh kayak pusing, bukan pusing sih, lebih ke pikiran kita kayak mikir yang lain-lain aneh-aneh gitu. Maksudnya, di luar nanti bakalan kayak gini, di luar nanti bakalan kayak gini. Kan kita juga kan butuh sosialisasi. Ada sebagian orang kan dia itu membutuhkan sosialisasi yang cukup yang seperti normal sebelumnya gitu. Kan ada sebagian orangnya dia itu kayak semacam sudah tingkat akutnya itu dia kayak istilahnya kayak bukan benci sih, itu istilahnya kayak fobia gitu, fobia keluar, fobia takut ini gitu ya kan, karena dengan pandemi sekarang gitu ya kan. Jadi itu dia yang saya lihat itu, masyarakat banyak yang kayak gitu. Itu solusinya gimana sih lebih baiknya gitu ya kan untuk mengatasi orang-orang seperti itu gitu. Oke. Ya betul. Jadi otak manusia kan, pikiran kita itu pada dasarnya membutuhkan makanan tuh, sama kayak badan kita, betul, sama kayak tubuh kita membutuhkan makanan. Iya. Nah, jadi kalau makanannya otak, makanannya pikiran kita adalah berupa informasi begitu, berupa itu kita selalu butuh informasi setiap hari. Jadi informasi yang banyak didapat tentu dari sosialisasi begitu kan. Kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, disitulah kita saling tukar informasi. Itu adalah makanan otak manusia seperti itu. Jadi mungkin langkah-langkah yang baik kita lakukan saat pandemi, seperti banyak-banyak melakukan kegiatan yang positif, kayak membaca buku begitu kan, baik buku-buku novel, artikel, atau membaca-baca berita. Itu penting itu bagi otak atau pikiran manusia supaya nggak kemana-mana pikirannya gitu ya. Iya. Kemudian untuk bersosialisasi memang sangat penting, sangat dibutuhkan. Jadi saya juga sebenarnya agak kurang setuju sih social distancing ini sebenarnya. Iya, sama. Iya, sama. Saya lebih setujunya physical distancing aja gitu. Kalau sosial, kita makhluk sosial. Iya. Kita nggak bisa menghindari sosial itu. Iya, itu makanya saya kaget kan, kok kenapa social distancing duluan kan? Karena kan social distancing duluan kan mengakibatkan sosialisasi antara makhluk sosial itu sendiri ya kan, bukan malah mengakibatkan orang itu lebih sehat tapi malah lebih berkurang sosialnya gitu ya kan. Iya. Ya memang sama, saya juga nggak setuju sih, kurang setuju gitu. Ya, jadi yang lebih tepatnya sih physical distancing bahasanya. Iya. Kalau sosial, mungkin sosial tidak bisa kita batasi. Iya, betul. Kita butuh sosial. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya ingin dalam hal sosial, mungkin ya kita manfaatkanlah media-media sosial lainnya untuk tanya kabar dengan teman, gitu kan, saling tukar informasi. Bahkan saya sangat apresiasi dengan banyak motivator yang mengadakan diskusi online gitu.
Iya diskusi sih online, memang. Iya iya eh, benar. baik melalui WA dan sebagainya kan, itu sangat 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 baik gitu. Mm-mm. Saya apresiasi orang-orang yang seperti itu. Mm-mm. Jadi Ya, kalau eh saudara sendiri kan, saudara Kamil sendiri kan gini. Saudara sendiri kan lagi sedang menyelesaikan akhir nih, ya menuju akhir nih. Kalau menurut saudara ya, sendiri kan banyak yang banyak yang semua yang di lingkungan kita ini diterapkan secara digital atau secara online, mulai dari kuliah online, mulai dari ya, seminar online, mulai dari belajar online, mulai dari bekerja online, dan bahkan sampai olahraga online pun, dan mesan-mesan apapun online gitu. Jadi yang ya, ya. saya ingin bahas di sini itu, menurut Anda sebagai Anda yang salah satu mahasiswa yang sedang menuju akhir ini, yang akan sebentar lagi menunggu jadwal wisuda kan, mudah-mudahan di tahun ini, itu bagaimana sih Amin, pendapat amin. Ya, saudara terhadap terhadap pemerintah yang mengutarakan bahwa kita melakukan semuanya itu secara online, apalagi kita melakukan seminar itu secara online, tugas akhir itu secara online begitu. Sidang akhir maksudnya. ya, ya, oke. Jadi dalam situasi pandemi ini kan kita ya semuanya terhambat lah gitu kan, terbatasi Mm-mm. jadinya. Mm-mm. Jadi segala aktivitas tidak bisa dilakukan di luar rumah, makanya pemerintah menghimbau untuk di rumah aja. Uh, dan kalau ya tidak ada cara lain lagi kan gitu, tidak ada cara lain lagi selain online gitu. Mm-mm. Apalagi zaman sekarang sudah maju kan, Mm-mm. kita manfaatkanlah teknologi yang ada sekarang. Nah, tapi ya di samping itu sangat banyak hal negatifnya menurut saya. Mm-mm. Misalnya tidak efektifnya semua kegiatan yang seperti apalah seminar lah begitu. Iya. Kalau misalnya secara online, saya rasa kurang apa ya, kurang Efektif gitu ya. pasti ya kurang efektif gitu, Ah. kurang jelas juga nanti komentar-komentarnya dari Iya iya dosen iya. begitu kan. Iya 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 iya. Uh, jadi gimana ya? Tidak ada cara lain lagi sih, itu intinya. Tidak ada solusi lain selain Mm-mm. melakukannya serba online gitu. Mm-mm. Iya sih, karena Nah, menurut itu sih menurut saya. karena kan menurut saya juga kan, saya lihat sendiri memang kalau kita buat sistem online semua kan bakalan berabe urusannya, dan bakalan banyak penambahan-penambahan Ya, problematika-problematika yang semakin berat gitu, karena ya terpaksa ya, harus belajar IT ya kan, harus belajar lagi lebih ya, mendalam gitu. Karena kalau kita buat serba online sih sebenarnya memang kalau menurut saya pun agak ini sih, agak masih kurang sih kalau di Indonesia, karena kan walaupun kita buat serba online di Indonesia ini, menurut saya belum bisa menyeimbangkan ke dunia luar gitu, karena dunia luar mungkin lebih berkembang dunia IT-nya daripada kita ya kan, walaupun kita lihat di zaman sekarang dunia IT kita udah mulai lebih baik gitu, tapi kalau untuk zaman di pandemi sekarang ini masih, menurut aku masih kurang ya kan, ada sedikit kurangnya gitu kan, ya, apalagi dari sisi konselingnya menurutku lebih kurang gitu ya kan. hmm, Ah, ah. ya, Tapi ya. gimana sih pendapat dari sisi konseling mengenai eh, mengenai online-online ini gitu? Karena mungkin kayaknya ada sih kayaknya pendapat kalian mengenai di sisi konseling mengenai sistem daring semua ini gitu. Hmm, ya. Di dunia konseling juga sudah ada sih, sudah ada inovasi baru yang namanya konseling online gitu. Mm-mm. Jadi yang membutuhkan bimbingan, bantuan secara psikis, Mm-mm. boleh menghubungi konselornya dan melakukan konseling secara online gitu. Ini sebenarnya sudah lama sih, cuman Mm-mm. belum lama diterapkan gitu. Nah, Mm-mm. jadi kesempatan yang terbaik untuk menerapkannya ya di pandemi ini bagi konselor gitu kan.
disinilah waktu yang pas menerapkan konseling online tersebut. Uh, Mm-mm. itu sih kalau dari sisi konselingnya. Tapi gini ya, kalau seumpamanya kita lihat kok apa konseling dengan antar tatap muka yang secara online gitu kan berarti otomatis nggak langsung ya kan? Iya, Otomatis kan nggak nggak langsung langsung sih. kan? Bukan berarti otomatis Iya. dia itu tidak ada tatap muka yang dimana kita sebagai konselor dan sebagai yang kita konseling ini orang yang kita konseling ini kita jadinya kayak tidak bisa membaca masalah dia secara langsung berarti menurutku kan? Atau mungkin menurut kalian sama aja? Jadi untuk konseling online pun harus ada syarat-syaratnya gitu. Samping Oh, syarat heeh, apa namanya fasilitas antara dua pihak itu harus lengkap mhm, seperti jaringan, mhm, telepon yang bisa video call. mhm, Kemudian secara apa kesepakatan juga nanti dalam prosesnya harus betul-betul serius, betul harus betul-betul mhm. dilaksanakan sampai selesai. Kemudian uh, ya hanya ya itu saja sih Iya, masanya. tapi kan gini loh. Ya memang betul, memang itu harus Ya, dilengkapi dengan fasilitas ya kan, dengan fasilitas yang lengkap bahwa ya, konseling secara online itu bakalan berjalan lancar. Tapi apakah menurut ya. sisi konseling sendiri itu lebih bagusnya seperti itu atau dia langsung tatap muka secara langsung gitu? Karena kalau menurut saya pribadi sih itu lebih bagusnya secara langsung karena kita bakalan tahu Hmm, mimik si yang kita konseling tersebut kita kalau kita sebagai konselor ya kan apa betul iya, iya. kan Iya, ya, sebenarnya memang lebih lebih bagus, lebih baiknya ya secara langsung gitu. iya Tapi kan kalau ini seling online ini dilakukan jika ada hal-hal tertentu yang mm-mm, apa namanya yang membuat kita sulit bertemu secara langsung. mm-mm, Misalnya mm-mm, eh, jarak antara konselor dengan kliennya sangat jauh. Misalnya mm-mm, saya di Jakarta, mm-mm, saudara di Malaysia misalnya. mm-mm, Nah, mm-mm, itu boleh dilakukan konseling online atau ya seperti pandemi sekarang ini kita mm-mm. tidak bisa apa namanya berkumpul ya jadi harus secara online gitu. Iya sih memang Memang benar-benar kekurangannya yaitu kita tidak bisa seefektif secara langsung gitu kan, iya itu tidak tadi bisa iya itu tadi melihat secara detail. mm-mm. Ya karena mau mau nggak mau kita harus maksimalkan dengan online itu. uh, Karena kan gini, Ya, lebih kalau menurut aku lebih enak membaca mimik sih. Kalau kalian sebagai konselor calon konselor muda, menurut kalian mana lebih enak? Membaca mimik secara langsung atau membaca mimik secara tidak langsung gitu? ya kalau mimik memang perlu kita apa kita lihat kalau saat konseling saat Iya kan? proses konseling ya Iya memang kan? perlu untuk Iya kita iya. analisis. Tapi dalam konseling juga bukan hanya itu saja sih, Hmm. kita juga apa namanya menganalisa semua pernyataan-pernyataan dari klien itu yang paling banyak kita analisis. Hmm. Tidak tidak selalu mimik, tapi juga Hmm. mimik perlu gitu. Hmm. Iya sih karena iya ya betul karena kan kalau seumpamanya eh ya kalau di saat pandemi sekarang ini memang lebih dibutuhkannya itu memang ya konseling online ya kan karena memang lagi nggak bisa ke jumpa juga ya kan memang betul sih tapi kalau menurutmu eh apakah pemerintah itu sudah banyak apa ya banyak apresiasi tentang konseling ini atau masih kurang gitu atau masih banyak hal-hal yang tersembunyi yang kalian tahu mengenai konseling itu di dunia pemerintahan. Oke, okay. Dalam hal pemerintahan kami rasa mungkin bukan kami, ini Iya. saya pribadi lah ya, Heeh. saya pribadi Heeh. melihat tidak ya belum nampak lah kontribusi untuk konseling gitu. Iya Jadi iya iya para iya para iya 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 iya. konselor Heeh. para konselor itu berusaha sendiri gitu, bekerja sendiri untuk mengatasi permasalahan atau psikis masyarakat saat ini. Itu mereka Mmm, bekerja sendiri, mhm mereka mhm. berinisiatif sendiri melakukan
cara-cara yang kreatif seperti apa namanya ya diskusi-diskusi online begitulah. Jadi berarti kalau menurut saudara sendiri itu kan berarti kalau dari pemerintahan kontribusi untuk konseling itu sendiri masih belum selancar yang di luar gitu. Ya belum nampak sih Belum menurut nampak saya ya. pribadi. Iya ya, belum Ya, kelihatan soalnya lah. soalnya yang saya lihat tuh para konselor itu sendiri yang berusaha sendiri gitu. Iya sih. Oke, by the way ini apa namanya? Obrolan terakhir. Gimana sih apa sih Ya, pesan-pesan saudara kepada kita tentunya ataupun kepada pendengar pendengar podcast ini eh a- apa pesan saudara untuk menghadapi pandemi ini tapi yang dikaitkan nanti konseling dirinya sendiri gitu loh. Walaupun dia orang tidak ada konselor yang ingin yang bisa mengkonseling dia tapi dia bisa mengkonseling diri sendiri gitu. Apa sih pesan Anda buat pendengar-pendengar yang ingin konseling sendiri gitu untuk di pandemi ini aja gitu. oke. Nah, jadi konseling ya, konseling namanya konseling itu tidak ada yang sendiri ya Mm-mm. Mas Bro. Oh iya Jadi iya iya. Jadi gimana sih solusinya kalau memang nggak ada sendiri itu? jadi nah jadi pesan saya pribadi ini berpesan Mm-mm. kepada para pendengar nanti. Mm-mm. Yang pertama selalu patuhi pemerintah, himbauan pemerintah Mm-mm. yang apa namanya menghimbau kita untuk tetap di rumah aja, Mm-mm. membatasi keluar rumah. Mm-mm. Kita boleh keluar rumah itu hanya saat-saat kita sedang memang butuh gitu, Iya iya. seperti belanja atau Ah, hal lainnya begitu kan. mm. Kemudian Kalau memang perbanyaklah kegiatan positif di rumah mm-mm. seperti membaca, eh, membantu orang tua Iya gitu ya. iya 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 betul Bagi yang betul. punya adik yang masih sekolah, Mm-mm. ajarin adiknya sekolah gitu, Iya sih ajarin iya benar pelajarannya. benar 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 benar. Kemudian itu kalau untuk aktivitas ya. Kalau Mm-mm. misalnya untuk psikis, Iya yang eh, psikis. Karena kita yang paling penting ini kan perbanyak psikis orang-orang ini gitu. ya. Jadi kita perbanyak relaksasi begitu. Iya biar Banyak nggak stres cara ya. untuk melakukan relaksasi seperti apa namanya tuh meditasi untuk menenangkan jiwa kan. Kemudian relaksasi secara mandiri seperti tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan. Nah, itu dilakukan ketika sedang gabut lah gitu, Iya, pokoknya lagi sedang tidak ada santai kerjaan, boleh dilakukan ya kan? ya ketika Iya tidak sih. ada kerjaan bolehlah kita relaksasi sendiri gitu. Iya sih, iya sih. Atau boleh melakukan uh, yang terpenting itu olahraga di rumah itu harus Oh, iya iya. Iya, iya menjaga betul kesehatan, itu betul. harus itu. Iya, harus wajib ya kan, nggak boleh sunnah ya kan? Ya banyak olahraga yang bisa dilakukan di rumah ini Iya sih seperti memang. senam, seperti ya banyak push Banyak up, sih memang sit banyak. up Iya, segala macam kan, iya sih itu nanti orang olahraga lah ya lakukan kita. dengan rutin gitu. Iya, olahraga lah ya kita tanya itu gimana bagusnya ya kan. Ya, Oke, dan oh yang paling penting berpikir positif gitu. iya itu yang paling pentingnya berpikir positif dan tidak stres itu ya. Ya, Relax saja gitu menghadapinya gitu. ya yang Informasi-informasi yang ada gitu ya kan. ya Oke. By the way, terima kasih ya, saudara Kamil. Kami doakan, siap saya siap siap. sendiri, kami dan pendengar doakan semoga tugas akhir Anda, sidang akhir Anda selesai segera di tahun ini. Kami tunggu Amin amin. jadwal wisudanya. Semoga jadi konselor muda yang bisa berkontribusi lebih ke pemerintah, terutama lebih ke di Indonesia tentunya. Amin Apalagi ke kita gitu ya kan. amin ya Allah amin. Oke. Oke, Siap. terima kasih banyak. Oke oke Oke, selamat beraktivitas oke. kembali. Assalamualaikum. Siap siap siap. Waalaikumsalam. Oke, itu dia tadi podcast episode hari ini yang dimana kita
dikasih tahu bahwa tetap relax dan jangan stres. Itu aja intinya. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka, like, share, karena ini manusia cerdas banget mengenai konseling, dan aku nggak nyangka banget menelpon dia kayak gini, dia ngomong itu cerdas banget. Kalau kita secara langsung itu memang dia enak ngomongnya, tapi kalau di sini lebih enak lagi gitu. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, dan kalian kalau mau tahu kontaknya nanti bakalan aku taruh di description box. Oke, see you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.